البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 38 dari Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh, adabun naum, adab-adab tidur. An-naumu ayatun min ayatillah. Tidur itu salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu pada makhluknya. Allah tak perlu tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak tertimpa kantuk dan tidak pula perlu tidur. Tapi makhluk dengan kelemahannya maka perlu yang namanya tidur untuk rehat, untuk memperbaiki metabolisme badan, memperbaiki sel-sel yang rusak dalam satu hari, untuk menghadam makanan dan seterusnya, manfaat yang banyak sekali. Nah, ini adalah tanda kekuasaan Allah, mengatur makhluk, aktiviti makhluk antara tidur dan terjaga agar badannya seimbang. Kecuali makhluk yang Allah perkecualikan yang tak perlu tidur. Siapa makhluk yang tak perlu tidur? Iya, malaikat atau mungkin makhluk yang lain-lain, Allah lebih tahu. Tayyib, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-lail. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian di malam hari. Manamu marfu' karena sebagai mubtada' muakhar. Asalnya apa? Manamukum bil-laili min ayatih. Tayyib. Wa huwa min ni'amillahil azimah. Dan tidur itu termasuk dari nikmat Allah yang besar. Seandainya orang tak mampu tidur dalam 2-3 hari, dia akan sakit badannya, pikirannya juga kacau, dan seterusnya. Bahkan sampai ada orang yang terpaksa minum obat tidur atau pakai cara-cara yang lain agar mampu tidur. Menunjukkan tidur itu adalah hajat manusia. Manusia perlu tidur memang. Walaupun tentunya bukan hanya tidur terus, ada aktiviti yang lain. Kita diciptakan memang untuk menjalankan tugas-tugas. Allati yambaghi syukruha, yang wajib untuk disyukuri. Fal yahtasibil muslim, maka hendaknya seorang muslim mengharapkan pahala naumahu lillahi ta'ala, di dalam tidurnya untuk Allah Ta'ala. Jadi tidur bukan sekedar menunaikan syahwat untuk tidur, menaati kemalasan jiwa, tapi niatnya adalah untuk menguatkan ibadah, memenuhi hak dirinya sendiri, dan juga menguatkan ibadah selepas tidur. Zahirnya ini isyarat kepada beberapa hadis, ya. Di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tatkala beliau dengan Abu Musa al-Asy'ari sudah sampai di Yaman. Mereka berdakwah, ma'ruf hadis tentang itu. Kemudian Mu'adz berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz bertanya, bagaimana masalah qiyamul lail, qiraatul Qur'an. Abu Musa menyebutkan memang beliau sangat rajin, ma'ruf orang-orang Bani Asy'ar sangat rajin baca Quran. Dan rajin qiyamul lail. Kemudian Abu Musa balik bertanya, bagaimana cara Anda beribadah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya mengharapkan pahala yaitu lewat tidur saya, sebagaimana saya mengharapkan pahala lewat bangunnya saya. Saya bangun untuk sholat, saya meniatkan mencari pahala. Saya tidur, saya juga meniatkan mencari pahala, yaitu untuk memenuhi hak badan, dan juga dan seterusnya, banyak tujuan tentunya, dan juga untuk mempersiapkan badan beribadah. Setelah badan rehat yang cukup, maka bangun tidur segar dan beribadah lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal tadi itu. Dan masalah pentingnya tidur sebagai bagian dari memenuhi hak badan, ma'ruf hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an.
ketika beliau menasihati Abu Darda, yang mana Abu Darda terus-menerus berpuasa dan terus-menerus qiyamul lail. Maka pada suatu hari ketika Salman datang, dia mendapati informasi dari istri Abu Darda bahwasanya Abu Darda memang sudah tidak perlu dunia, makanya istrinya pun tidak lagi berhias dan sebagainya. Sementara Salman Al-Farisi ini sudah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Maka ketika beliau berkunjung, kemudian Abu Darda menyiapkan makanan, menyuruh dia makan. Maka Abu Darda mengatakan, Salman mengatakan makan. Abu Darda mengatakan saya puasa. Maka Salman mengatakan saya tak akan makan sehingga Anda makan. Akhirnya dia membatalkan puasa dan makan sama-sama. Kemudian di malam harinya, ketika Salman hendak tidur, Abu Darda bangkit. Ditanya, engkau mau kemana? Aku mau sholat. Nah, Salman bilang tidur dulu. Udah, akhirnya dia tidur. Kemudian bangun lagi, ditanya, Anda mau apa? Saya mau sholat. Tidur dulu. Nah, di akhir malam baru Salman mengatakan, kum, nah, mari kita berdiri untuk sholat. Nah, kemudian Salman mengatakan, inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya dirimu juga punya hak yang wajib untuk engkau tunaikan. Kemudian pagi harinya Abu Darda melaporkan itu kepada Nabi. Nabi mengatakan shadaqa Salman. Salman benar. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, inna li nafsika alaika haqqa wa li zaurika alaika haqqa wa li dhaifika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya dirimu punya hak yang wajib untuk engkau tunaikan. Orang yang mengunjungimu juga punya hak untuk engkau tunaikan haknya. Kemudian apa? Istrimu juga punya hak yang wajib untuk engkau tunaikan, dan seterusnya. Kemudian wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan kepada setiap yang punya hak apa yang menjadi hak dia. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr ibnul As. Jadi bukan bermalas-malasan, tapi juga tidak sampai membebani jiwa melebihi kemampuan sehingga menganiaya hak diri sendiri ataupun hak pihak yang lain. Jadi tidur ini juga bagian dari hak badan untuk kita tunaikan dan juga wajib untuk disyukuri atas kenikmatan ini. Nah, kita walaupun tidur itu sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan pribadi, tapi kalau kita meniatkan mencari pahala, ada pahala di situ. Ini menunjukkan fikihnya Mu'adz bin Jabal, meniatkan, mengharapkan pahala lewat tidur tadi, sebagaimana beliau mengharapkan pahala lewat bangunnya beliau. Jadi semuanya boleh menjadi pahala, asalkan punya niat yang bagus. Tayyib. Liyan syita fi ta'atillah, agar menjadi bersemangat, menjadi cergas di dalam menaati Allah. Soalnya kalau sama sekali tidak tidur, boleh jadi badan akan melemah. Sampai akhirnya apa? Sholat pun menjadi kacau. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, idza qumtum ila shalah wa idza qama ahadukum ila shalah, wa disebutkan di situ apa? Naas. Jika salah seorang dari kalian bangkit untuk sholat tapi dia mengantuk, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Baik. Fa inna ahadakum idza na'asa faqama yusalli la'allahu yuridu an yusabbih fayal'ana nafsah. Karena boleh jadi salah seorang dari kalian jika berdiri untuk sholat tapi dia mengantuk, mungkin dia ingin bertasbih tapi malah dia melaknat dirinya sendiri, namanya ngantuk. Baik. Jadi tujuan tidur adalah untuk nanti bersemangat di dalam qiyamul lail ataupun di dalam ibadah-ibadah yang lain. Baik. Wa yas'a fi talabil ma'isyatil halal, dan berusaha untuk mencari penghidupan yang halal, yaitu pekerjaan yang halal, penghasilan yang halal. Baik. Kemudian wayam bagi an nata'adab, dan semestinya seharusnya kita beradab bima allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adab-adab yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min adabin naum, berupa adab-adab tidur. Wa min hadhil adab, termasuk dari adab-adab ini, yang pertama antana mubakiran, Anda tidur lebih awal. Bukan berarti waktu sholat isya malah tidur, bukan itu. Tapi setelah sholat isya, kalau memang tak ada murajaah, tak ada makan malam,
habis makan malam lah ya. Soalnya kalau yang di Yaman dulu makan malamnya antara maghrib dengan isya. Tapi kadang orang-orang jadwal lain-lain di rumah, habis isya baru makan. Nah, kalau sudah tidak ada kegiatan apa-apa, maka disunahkan untuk tidur dengan cepat, ya. Baik. Dalilnya disebutkan di sini an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Baik. Abu Barzah namanya siapa ya? Siapa yang ingat? Siapa nama Abu Barzah? Beliau dahulunya adalah kahin, yaitu bomoh di masa jahiliyah. Jadi biasa berhubungan dengan jin. Nah, setelah masuk Islam jadi sahabat yang bagus sekali, punya hadis banyak sekali. Baik. Namanya Nadlah. Cuma ana lupa ya, Nadlah bin siapa ya? Ini laki-laki tapi ya, Nadlah. Baik. Ya? Ya. Yang apa? Oh, pakai dot, ya, short dot, Nadlah. Nadlah. Beliau punya bantahan terhadap orang-orang Khawarij, juga punya nasihat yang terkait dengan perkara zuhud, dan juga dalil hadis-hadis terkait dengan fikih dan seterusnya. Hadis beliau banyak walaupun tidak sampai 1000. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qablaha. Dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan tidur sebelumnya, yaitu sebelum sholat isya. Berarti apa? Habis maghrib makan perut penuh langsung tidur. Ini makruh. Wal hadis ba'daha, dan berbicara, hadis maksudnya berbicara, sembang-sembang ngobrol sana sini setelah sholat isya, yakni sholat al isya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menunjukkan kalau tidak ada kegiatan apa-apa, habis sholat isya disunahkan untuk tidur. Bukan berarti haram atau buruk sekali kalau kita tidur agak lambat. Kenapa? Oh, tayyib. Makanya setelah itu Imam Bukhari mendatangkan hadis yang lain. As-samar ba'dal isya atau as-samar fil ilm. Boleh begadang, yaitu memperlambat tidur karena masalah ilmu. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Abi Bakar As-Siddiq dan juga hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dua-duanya diriwayatkan Bukhari Muslim. Boleh setelah sholat isya itu sembang-sembang ini itu, bermusyawarah untuk perkara yang penting. Bukan untuk membicarakan gimana cara mencuri mangga, bukan masalah itu. Baik. Oh ya? Oh baik. Ini diantara adabnya, yaitu tidur dengan cepat, agar kita boleh bangun dengan cepat di akhir malam atau di tengah malam. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena beliau tidur dengan cepat, maka beliau mampu bangun dengan cepat. Ma'ruf di dalam riwayat Abdullah bin Yusuf Al-Firabri itu, sering gurunya itu bangun, kemudian wudhu, sholat, setelah itu menulis hadis, setelah itu tidur lagi, kemudian bangun lagi, menulis sholat, menulis hadis. Jadi kuat beliau, karena memang ya ikut hadis Nabi, insya Allah badan jadi kuat. Demikian pula disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, Imam Asy-Syafi'i dalam biografi beliau disebutkan beliau membagi waktu malamnya itu setelah sholat isya menjadi 3. Assalamualaikum. Ada masa untuk tidur sepertiga malam setelah isya, diperkirakan sepertiga atau seberapa. Kemudian beliau bangun untuk menulis hadis, menulis ilmu selama sepertiga lagi, sepertiga yang tersisa. Kemudian sepertiga yang tersisanya adalah untuk sholat malam. Ini menunjukkan semangatnya para a'immah salaf untuk ikut hadis Nabi dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang kita lihat at-taqwim, penilaian. As-soalul awal, limadza tanamu mubakkiran. Kenapa Anda tidur lebih awal? Kira-kira kenapa? Ya? Apa? Ya, agar boleh bangun lebih awal, betul. Terutamanya lagi adalah apa? Kalau yang di pondok-pondok dulu, jarak antar 2 adzan itu boleh sampai 1 jam. Jadi ada kesempatan yang qiyamul lail boleh apa? Menghabiskan 1 juz untuk qiyamul lail, atau mungkin qiyamul lail sebentar, kemudian pergi ke masjid menantikan adzan kedua, membaca Quran banyak-banyak. Ada juga yang murojaah dan seterusnya. Sudah tidak mengantuk lagi karena tidurnya lebih awal.
Tapi ini kata para ulama sesuai dengan keperluan masalah jarak antara adzan pertama dan kedua. Kalau tempat macam kita tak perlu sampai 1 jam, karena tujuannya agar orang segera qiyamul lail, apalagi orangnya tak terlalu banyak misalkan. Sementara hadis Nabi menunjukkan jarak antara 2 adzan itu boleh jadi hanya 50 ayat atau lebih. Jadi kembali kepada keperluan. Intinya begitu bangun sudah tidak mengantuk lagi karena sudah tidur awal dan juga ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, limadza nahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam anil hadis. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hadis? Maksudnya hadis dirinya apa hadis? Iya, cakap-cakap, sembang-sembang, burak-burak. Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, kenapa? Iya, dikhawatirkan nanti bangun lambat, sholat malamnya jadi tidak istiqamah, atau mungkin malah apa? Sholat subuhnya pun lewat dan seterusnya. Biasanya yang membuat orang jadi tidur lambat apa? Rata-rata kalau orang awam mungkin nonton bola itu ya, sepak bola itu, Piala Dunia atau entah apa aja tak tahu. Atau mungkin ada konser musik di mana di tengah kota atau apa. Atau habis perayaan apa tak tahu. Atau maksiat yang lain, Allahul musta'an. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.